Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran, kita niat sama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsin wan sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlna ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikal mana khususan khusatan ila muslimatin kitab tasru khalaq sahabat asal al-masudi wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'allim kitab alati ta'lamnaha wa alamnaha sannaitana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tasrihul Khalaq yang mana pada hari ini masih membahas kelanjutan tentang bab hukukul qorbah yaitu hak-hak kerabat. Yang mana hari ini waktunya halaman 8 ya, halaman 8 wa ayyas ala aman yagibu minhum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Wa ayyas ala lan yen takon sapa al-insan. Wa ayyas ala lan yen takon sapa al-insan amman saking wong yagibu kang ora ana sapa man minhum saking aqaribul insan wa ayyu sa'idahum lan yen nulungi sapa al insan ing aqaribul insan wa ayyu sa'idahum lan yen nulungi sapa al insan ing aqaribul insan fil husuli ing dalem ngasilake alamaribihim ing atase propro kebutane aqaribul insan jadi hak yang selanjutnya, hak kerabat-kerabat kita yang selanjutnya yaitu kita itu dianjurkan oleh syariat ketika ada salah satu dari kerabat kita yang lama tidak kelihatan, ini dianjurkan untuk kita bertanya kepada saudara yang ada di situ. Mungkin contohnya, Mas Anu kan nanti kok suwi ra ketok nanti. Kabare piye? Ini contohnya ya. Jadi ketika ada salah satu dari kerabat kita yang sudah lama tidak kelihatan, kita dianjurkan untuk bertanya
tentang keadaan dia. Nah, wa ayyu sa'idahum fil khusli ala maribhim, termasuk haknya lagi, ya, haknya kerabat, itu kita oleh syariat dianjurkan untuk membantu kerabat-kerabat kita di dalam menghasilkan sesuatu yang ia tuju, di dalam menghasilkan sesuatu yang ia maksud. Mungkin ada saudara kita, kerabat kita mungkin mendirikan rumah, mendirikan rumah. Nah, ini kita oleh syariat dianjurkan untuk membantu mereka di dalam mendirikan rumah. Membantunya bagaimana? Itu semampu kita. Kalau kita mungkin punya harta, kita bantu dengan harta kita, atau mungkin kita bantu dengan tenaga kita ikut gotong royong membangun rumah dia, ya. Atau mungkin kalau memang kedua-duanya itu tidak mampu atau juga bisa mampu, tapi kita membantu lagi dengan pemikiran. Mungkin kita memberi saran, itu yang bagus, yang cocok. Kalau rumah di sini tuh sebaiknya modelnya begini, ya, nanti bahannya sama campur segini biar kuat, biar kokoh. Kalau ada gempa nggak rubuh, itu gambarannya. Jadi ketika ada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang menginginkan sesuatu, kita oleh syariat dianjurkan untuk membantu mereka di dalam menghasilkan sesuatu yang ia tuju, yang mereka tuju. Asalkan yaitu yang dituju itu bukan sesuatu kemaksiatan. Kalau mau kemaksiatan ya jelas nggak boleh kita membantu. Mungkin ada kerabat kita yang ingin melakukan pencurian atau ingin melakukan judi, kita tidak boleh membantu untuk tercapainya maksud mereka. Bahkan kita dianjurkan untuk menasihati, untuk mengingatkan. Tetapi kalau yang mereka tuju itu sesuatu yang baik, yang tidak termasuk larangan syariat, kita dianjurkan untuk membantu sebisa kita. Mungkin dengan harta, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan pikiran kita. Wa ayamna'a lan yanto nyegah sapa al insan. Wa ayamna'a lan yanto nyegah sapa al insan. Anhum saking akorib, ad-dororo ing kemelaratan. Ad-doro, awas itu tadi ada yang kurang ya. Saya ulang ya. Wa ayyu sa'idahum lan yanto nulungi sapa al insan ing akorib fil khusuli ing dalem ngasilake. Alamari bihim ing atase pira-pira kebutuhane akorib. Idza qadara, ini yang kurang. Kitab saya kurang ini. Mungkin kalau yang punya sampean kurang, sampean tambah ya. Sampean tambah idza qadara. Kalau idza qadara enggak ada, sampean tambah ya. Idza qadara ing dalem arikalane kuwasa utawa mampu sapa insan. Idza qadara arikalane kuwasa utawa mampu sapa al insan. Ya, jadi ketika saudara kita ini menginginkan sesuatu yang di situ bukan termasuk larangan agama, contohnya mendirikan rumah atau apa, kita dianjurkan untuk membantu dengan harta ataupun pikiran atau tenaga.
jika kita mampu. Jika kita mampu, mungkin mampu membantu harta, ya kita bantu dengan harta. Kita mampu membantu dengan pikiran, kita bantu dengan pikiran. Kita mampu dengan tenaga, kita bantu tenaga. Nah, wa yamna'a lan yanto nyegah sapa al insan anhum sangking aqribul insan anhum sangking aqribul insan ad-darara ing bahaya. Ad-darara ing bahaya. Mataam kana endem kapan-kapan kongan. Mataam kana endem kapan-kapan kongan. Wa ing kanu lan namun padha ana sapa aqribul insan. Wa ing kanu lan namun padha ana sapa aqribul insan iku ghara muhtajina. Iku gara muhtajina ora pira-pira kang butuh. Iku gara muhtajina ora pira-pira kang butuh. Ilal sain maring suwi-wiji. Ilal sain maring suwi-wiji. Min zalika sanging menungkono wa ayyu saidahum fi khusin ala maribihim. Bidzalika sanging mengkono wa ayu sa'ida hum fi husuli ala maribihim Palaihi mongko iku ing atase al insan. Palaihi mongko iku ing atase al insan ayata'ahadahum utai yento janji sapa al insan ing aqrabul insan biziarati kelawan ziarah. Kelawan ziarah. Jadi ketika mungkin ada sesuatu bahaya yang menimpa kerabat-kerabat kita, maka ketika kita itu mungkin untuk menolak bahaya tersebut, seharusnya kita tolak. Jadi ketika saudara kita ini tertimpa bahaya, kalau kita itu mungkin untuk menolaknya, kita harus menolaknya. Wa in kanu ghara muhtajina ila syai'in min dzalik fa alaihi ayata'ahadahum biziarati. Dan jika mereka itu tidak memerlukan hal di atas, tidak memerlukan bantuan di dalam mencapai apa yang ia tuju, tidak membutuhkan bantuan ketika terkena sesuatu perkara yang membahayakan, maka bagaimana itu sikap kita, bagaimana yaitu dengan cara menyempurnakannya, dengan cara kita itu berkunjung ke rumah mereka, kita nyambangi atau silaturahim kepada mereka. Jadi kita ini sebagai orang mukmin, orang muslim harus menjaga hak-hak kerabat-kerabat kita. Nah, begitu juga kita harus selalu menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai tali persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita tuh putus gara-gara hal yang sepele. Gara-gara masalah dunia yang tidak seberapa, kita terputus tali persaudaraan dengan saudara. Itu jangan sampai. Karena itu diceritakan bahwasanya suatu hari Nabi Daud
Nabi Daud itu mendapatkan kabar gaib bahwa tak lama lagi hari kewafatannya, hari meninggalnya itu akan tiba. Jadi sebentar lagi Nabi Daud ini mendapat kabar akan menemui ajal, akan meninggal dunia. Dia meninggalkan dunia menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya setelah Nabi Daud itu mengetahui bahwasanya sebentar lagi dia akan meninggal, nah, sebagai persiapan kewafatannya, beliau itu memberikan petuah dan membagi-bagikan harta bendanya kepada para ahli waris dan termasuk orang-orang terdekatnya. Nah, tak ketinggalan beliau pun juga mengabarkan perihal waktu kewafatannya. Nah, masih ada waktu sedikit, masih ada sedikit waktu Nabi Daud itu menyempatkan diri. Jadi jarak antara kehidupannya dengan ajalnya itu masih ada waktu sedikit. Akhirnya Nabi Daud itu menyempatkan diri untuk berkeliling menemui para rakyat dan umatnya. Dengan niat apa? Dengan niat silaturahim, memohon maaf dan memberitakan perihal masa kewafatannya yang tak lama lagi akan datang. Nah, akhirnya hari kewafatannya pun tiba. Ia mempersiapkan segalanya dengan memakai kafan. Jadi beliau memakai kafan sendiri, mandi dan sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjemput malaikat maut yang hendak mencabut rohnya nanti. Nah, beberapa waktu berlalu, Nabi Daud itu sempat keheranan, sempat gumun. Apa hal yang menyebabkan kabar kewafatannya tak kunjung datang? Kok nggak mati-mati? Nah, serta malaikat maut yang belum kunjung datang untuk mencabut rohnya. Jadi Nabi Daud itu heran, padahal waktu yang sudah ditentukan itu sudah tiba. Nah, ternyata apa? Ternyata Allah itu memberikan tenggang waktu kepada beliau. Karena apa? Karena keberkahan silaturahim yang beliau lakukan. Jadi sebab keberkahan silaturahim yang beliau lakukan pada masa antara kehidupan dan kematiannya itu tinggal sedikit waktunya. Beliau tadi kan melakukan silaturahim lah. Nah, dengan sebab silaturahim itu Allah itu mengundur atau memberi masa tenggang. Jadi kematiannya itu diundur. Nah, seperti dalam beberapa hadis bahwasanya bersilaturahim itu dapat menjembarkan rezeki dan juga bisa memanjangkan umur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda. Sabdanya Nabi bagaimana? Man sarrahu ayyub sa'ta fi rizki wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, siapa yang suka, siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia itu menyambung silaturahim. Ya. Jadi orang silaturahim ini faedahnya banyak. Di antaranya apa? Oleh Allah itu akan dilapangkan rezekinya. Akan dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Nah, di dalam masalah
dipanjangkan umurnya, ini ulama mentafsiri ada dua pendapat dalam masalah ini. Ulama itu mentafsiri ada dua pendapat. Maksudnya dipanjangkan umurnya, pendapat yang nomor satu, maksudnya adalah secara hakiki itu umurnya ditambah. Secara hakiki, secara dhahiriyah umurnya ditambah. Mungkin yang semestinya itu umurnya 50 tahun, mungkin ditambah menjadi 60 tahun atau 70 tahun. Itu tafsiran ulama tentang hadis tersebut, tentang dipanjangkan umurnya. Nah, yang kedua, para ulama itu mentafsiri yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu umurnya itu sebenarnya tetap, mama aslinya itu 60 tahun, ya 60 tahun itu enggak kok menjadi 70 akhirnya karena ditambah, atau 80 karena ditambah, enggak. Cuma tetap 60, cuma di dalam umur yang selama 60 itu ilmunya itu sangat bermanfaat dan banyak barokahnya. Umurnya itu penuh dengan ibadah, penuh dengan pahala. Karena apa? Karena ditambah umurnya, yang dimaksud di situ adalah ditambah keberkahannya, ditambah kemanfaatan umur tersebut. Jadi di dalam umur yang sebegitu itu dia banyak melakukan hal-hal yang baik menurut syariat dan juga hal-hal yang bermanfaat untuk makhluk yang lain. Jadi itu saja ringkasnya, kita sebagai orang Islam, orang mukmin harus menjaga hak-hak kerabat-kerabat kita. Jangan sampai kita itu meremehkan tentang hak-hak ini. Supaya apa? Supaya selalu terjalin hubungan silaturahim, selalu terjalin hubungan kekerabatan. Jangan sampai kita itu mengutamakan dunia dibanding yaitu menyambung tali silaturahim. Itu saja keterangan hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, bagaimana sikap kita ketika telah lama kita tidak mengetahui salah satu dari kerabat kita? Pertanyaan yang nomor 2, ketika ada salah satu dari kerabat kita, yang contohnya yaitu mendirikan rumah. Bagaimana sikap kita melihat saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita ini membuat rumah? Yang nomor tiga, ketika ada bahaya yang mengancam terhadap kerabat kita, bagaimana sikap kita? Pertanyaan yang nomor 4, ketika Nabi Daud ini sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan bahwasanya ajalnya akan tiba, tapi ternyata oleh Allah ajalnya diundur. Ini gara-gara apa? Pertanyaan yang nomor 5, orang jika ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, menurut Nabi Muhammad SAW, dia harus melakukan apa? Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.